C1 C1. Eh, Baik, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu pelajaran yang kemarin. Intinya pelajaran kemarin itu tentang soalnya pengucapan huruful komariah dengan huruful syamsiyah. Huruful syamsiyah. Baik. Jadi saya sebutkan kalimatnya, kata, nanti dimasukkan alif lam. Baik, Ummu Syafiq. Wajahun. Masukkan alif lam. Alif lam. Al wajahu. Wida marhumi. Tolibun. Coba diulangi. At-tolibu. Iya, itu diperhatikan ya. Jangan sampai salah sebut. Baik, Ummu Haura. Rasulun. Coba diulangi. Ar-Rasulu. Ummu Dafa. Ka'batun. Ka'batun. Al-Ka'batu. Ummu Uwais. Qur'anun. Al-Qur'anu. Ummu Zefa. Solatun. As-solatu. Ummu Fauzan. Isba'un. Al-isba'u. Musdalifah. Fajarun. Fajarun. Al-fajaru. Nadia Almira. Maghribun. Al-maghribu. Ummu Alisa. Roksun. Ar-roksu. Siapa ini? Haidar Hakim. Doifun. Doifun. Ad-doifu. Ummu Reza. Iyadun. Al-iyadu. Ummu Alifa. Ainun. Al-ainu. Ummu Aufa. Dikun. Ad-diku. Ummu Rifda. Samakun. As-samaku. Baik. Pak Amin. Famun.
faru. Al-famu. Sadarun. As-sadaru. As-sadaru. Baik. Siapa? Awandi. Ya, baik. Sodikun. As-sodiku. Talibun. Babun. Al-babu. Asrun. Al-asr. Baik. Baik, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada Darsul Rabi, pelajaran yang keempat. Jadi pelajaran yang lalu itu, pelajaran 1 sampai 3, itu akhir kata. Karena itu belum ada penyakit yang merubahnya, makanya tetap dibaca dhamma akhirnya. Dibaca dhamma akhirnya. Sekarang pelajaran ini itu sudah ada penyakit yang masuk pada kata yang merubah harokat akhir dari kata. Jadi ada yang namanya penyakit illa, penyakit yang masuk pada kata atau mungkin nanti pada kalimat, tapi ini dulu untuk kata yang bisa merubah harokat akhir dari kata. Harokat akhir dari kata. Baik. Contoh yang disebutkan di sini adalah fi dengan ala. Fi dengan ala. Fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala di atas. Itu adalah harful jar. Itu adalah huruf jar namanya. Huruf jar artinya huruf yang menjer suatu kata. Menjer suatu kata. Tanda jar asalnya adalah kasroh. Tanda jar itu asal, tanda jar adalah kasroh. Bisa dipahami? Ada tanda lain, ada tanda jar yang lain selain daripada kasroh, tapi itu nanti. Ada pembahasan yang lain. Tapi itu dulu. Bahwa fi dengan ala masuk di antara harful jar, huruf jar. Dia menjer, jadi kata yang jatuh setelahnya itu namanya majrur, kata yang dijer. Majrur artinya kalau dikatakan majrur berarti yang dijer. Yang menjernya siapa? Ya fi, huruf jar. Kata yang jatuh setelahnya itu majrur, dikatakan dia majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Itu tanda asal. Tanda asal. Jadi nanti ada tanda cabang. Nanti ada tanda cabangnya. Baik. Sekarang kita lihat al-baitu. Jadi kalau dia tidak ada penyakit yang masuk padanya, maka dibaca dia dhammah, al-baitu. Jadi jangan dibaca al-baiti. Jangan dibaca al-baita, tapi al-baitu. Nah, ketika masuk dia huruf jar, misalnya pi, fil baiti. Jadi dibaca dia fil baiti. Jadi baiti di situ di majrur, dia dijer dengan adanya huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya adalah kasroh. Nah, ini sudah berubah ini. Sudah berubah akhir kata menjadi fil baiti. Jadi supaya nanti mudah diingat pelajarannya, jadi kalau membaca Al-Quran nanti perhatikan saja. Kalau ada huruf jar berarti dia di kasroh. Kalau bukan kasroh berarti itu tanda cabang namanya. Ini tanda asalnya adalah kasroh. Baik. Banyak ya dalam Al-Quran. Kalau dia fi huruf jar yang lainnya seperti bismillah, bismi, huruf ba itu masuk dari huruf jar. Makanya bismi ismun dia dibaca jar, huruf kasroh, dibaca kasroh, huruf harokat terakhirnya bismi.
Iya. Begitu pula huruf lam. Lam ini juga masuk dalam huruf jar. Bislillahi. Jadi kalau dikatakan lillahi, jangan dibaca lillahu atau lillaha, tapi lillahi. Itu banyak ya di dalam Al-Quran. Baik, contoh yang lain. Al-maktabu. Jadi dia dibaca dhammah. Kenapa? Karena tidak ada. Jadi itu asalnya. Jadi asal kata, kalau dia tidak ada yang berubahnya, berarti dia kembali ke asalnya itu rofa. Istilahnya rofa. Dhammah. Itu asal. Apakah itu isim atau dia fiil, sama. Iya. Kalau tidak ada yang merubah, tidak ada penyakit yang merubah dia, berarti kembali ke asalnya. Rofa. Atau tanda rofanya, tanda asal dari rofa itu adalah dhammah. Jadi dia begitu. Jadi sama begini, al-maktabu, tidak ada yang merubahnya, maka dibaca dhammah, al-maktabu. Nah, ketika masuk padanya huruf jar, alal maktabi, maka dibaca alal maktabi, di atas meja. Kalau fil baiti, fi artinya di dalam, berarti di dalam rumah itu. Kalau alal maktabi berarti di atas meja itu. Al-maktabi, dia diingat ya pelajarannya lalu, al-maktabi dia memakai alif lam, berarti dia masuk ma'rifah. Berarti sudah jelas. Meja yang dimaksudkan itu sudah jelas. Baik, berikutnya al-masjidu menjadi fil masjidi. Jadi walaupun tidak ada harokatnya, tetapi sudah bisa ditebak bahwa harokat terakhirnya adalah kasroh. Fil masjidi. Fil masjidi. Begitu pula dia di dalam masjid. As-sariru, tempat tidur. As-sariru, alas sariri, di atas tempat tidur. Ini pelajaran yang pertama dari penyakit yang merubah harokat akhir dari kata. Huruf jar. Baik, ini pelajaran yang pertama. Yang A. Ba, ini ada bacaan di sini. Atau saya ulangi sebelumnya. Baik, diulangi ya semuanya. Diulangi setelah saya. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Baik. Kita lihat dipahami ini yang pelajaran pertama. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Jadi sampai ada yang bertanya, apakah mesti memakai alif lam kata yang jatuh setelah huruf jar? Ya tidak mesti. Bisa saja dikatakan fi baitin. Tapi dikatakan fi baitin berarti di dalam sebuah rumah, rumahnya tidak jelas. Rumah yang mana yang dimaksudkan tidak jelas. Tapi kalau dikatakan fil baiti, di dalam rumah itu, berarti ada rumah yang dimaksudkan. Jadi begitu namanya. Baik, lihat huruf ba, sekarang ba. Ada bacaan di sini. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina
Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Dia itu kembali kepada Muhammad. Dia kembali kepada Muhammad. Huwa itu artinya, huwa itu dia seorang laki-laki. Kata ganti namanya domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti untuk satu orang laki-laki. Muhammadun, huwa Muhammadun. Ya tidak mesti orang, bisa saja benda yang lain. Yang jelas dia dianggap mudzakkar satu, bisa diganti menjadi huwa. Iya, bisa diganti. Misalnya dikatakan al-baitu misalnya, bisa saja diganti menjadi huwa. Baik, huwa fil ghurfati. Tapi pelajaran kita tentang ini fil ghurfati. Jadi dibaca kasroh di akhir kata ghurfah. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia seorang laki-laki yaitu Yasir. Dia di dalam hammam, di kamar mandi. Hah? Hammam. Kamar mandi atau WC? Sama ya? Hammam. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Di mana Aminah? Aina Aminatu? Aminah perempuan. Kata gantinya adalah hiya. Hiya artinya untuk satu orang perempuan. Hiya fil matbahi. Dia yaitu Aminah di dalam dapur. Di dalam dapur. Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Jadi ini huwa kata ganti dari kata kitab. Karena kitab juga dianggap mudzakkar. Satu. Bilangannya satu dan dia mudzakkar, maka bisa diganti dengan kata huwa. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Di mana jam itu? Hiya 'ala sariri. As-sa'atu berarti dia muannas. Muannas. Kenapa? Karena ada ta marbuto di akhirnya. Itu tandanya bahwa dia perempuan. Aina sa'atu? Di mana jam itu? Hiya 'ala sariri. Maka diganti menjadi hiya. Hiya 'ala sariri. Dia di atas tempat tidur. Dia di atas tempat tidur. Baik. Baik, diikuti ya setelah saya. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya 'alas sariri. Gimana? Jelas? Baik, Pak Irwan, dibaca. Ba, yang huruf ba. Aina. Baik, Pak Amin. Hammami. Baik. Ummu Alisa di bawahnya.
Baik, Ummu Hara. Ummu Syafiq. Hiya ala sariri. Baik. Ada pertanyaan? Baik, sekarang kita lihat tamarinu, latihan-latihan. Latihan-latihan. Jadi jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan di atas. Berdasarkan bacaan di atas. Jadi jawabnya berdasarkan bacaan. Jadi saya ulangi, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfa, dia di dalam kamar. Berarti yang di dalam kamar adalah Muhammad. Ya. Wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammam, dia di dalam kamar mandi. Berarti Yasir di kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbah, dia di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktab, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, di mana jam itu? Hiya alas sariri, di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Baik, sekarang Nadia Almira. Ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, ainal kitabu? Al-kitabu Al-kitabu huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Jadi diganti dengan domir. Kenapa? Karena kita sudah tahu Alkitab. Sudah disebutkan kitab sebelumnya. Jadi setelahnya itu tinggal pakai domir, kata ganti. Iya. Baik, Musdalifah. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Mudaffa. Aina sa'atu? Nomor 3. Hiya alas sariri. Ummu Uwais. Hadar Hakim. Nomor 4. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Baik. Ummu Zefa. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Ummu Aisyah Alifa. Nomor 6. Aaminatu fil ghurfati? Aaminatu fil ghurfati artinya apa itu? Bukan. Apakah Aminah di dalam kamar? La. Hiya fil
bahi. Taib. Jadi begitu ya. Jadi berdasarkan bacaan di atas. Siapa yang hadir lagi? Ummu Reza. Ummu Reza ya. Nomor 7. Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir? Ummu Reza. Huwa fil hammami. Taib. Ummu Aufa ada ya? Ada yang tidak diana di sini ya? Tidak. Coba saya ulang dulu. Ada yang tidak? Iya, ditulis di situ. Siapa tadi? Sudah ya? Ummu Aufa, Mei. Ayasirun fil matbahi. Sudah ya? Ah. Ayasirun fil matbahi. Fil hammami. Baik. Baik, Ummu Fauzan. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Wida marhumi. Wa man fil hammam? Yasirul. Ulangi. Ya, baik. Pak Amin. Pak Amin. Nomor 10. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Lah. Madza apa artinya dulu? Madza 'alal maktabi? Kemarin sudah tuh? Pelajari yang lalu tuh? Apa? Al-kitabu alal maktabi. Baik Pak Pak Wandi. Madza 'ala sariri? As-sa'atu 'ala sariri. Jadi begitu. Jadi madza itu apa yang di atas tempat tidur atau apa yang di atas meja.
Gimana? Berasa ada bingung, masih bingung. Mada alal maktabi. Apa? Kemarin kan sudah ma. Kalau ma berarti kan menanyakan tuh sesuatu benda benda yang tidak berakal kemarin tuh. Kalau dikatakan mada apa yang ada di atas. Iya. Baik, sekarang ikra waktub asani yang kedua, latihan yang kedua, ikra waktub ma'adabti awahir kalimat. Sekarang baca dan tulislah bersama dengan dapti menetapkan akhir dari kata. Ummu siapa ini? Alfa fa fa dia. Ummu Aisyah satunya. Siapa lagi nih? Alfa di apa? Alfalia. Iya. Baik, dibaca. Dua kata ya, dua kata. Tolong dibaca. Baik, dibaca. Latihan nomor 2-nya. Coba diulangi. Al cocok tadi, cocok. Coba diulangi ininya. Filmat drosati. Baik. Ayu Ummu Uwais. Berikutnya. Dua kata. Al-baitu. Ba Ummu Aira. Ummu Aira. Ummu Rifdah. Tiga kata setelahnya. Al-ghurfatu. Filmat baki. Iya. Baik. Pak Amin. Berikutnya. Al-mak. Coba diulangi. Berarti kan kemarin kaidahnya kalau ada alif lamnya berarti tidak boleh. Iya. Alal mak. Tapi. Baik Pak Wandi. Asariru. Baik. Mu Alesa. Berikutnya. Alal kitabi fil masjid. Baik. Sudah bisa toh? Sudah bisa membaca itu namanya. Baca kitab gundul. Walaupun satu dua kata, tapi itu kan sudah ada. Baik, berikutnya ini latihan lagi. Iqra waktub. Ummu Haura. Nomor 1.
Coba diulangi. At-talibu fil jami'ati. Perhatikan panjang pendeknya. Musyafiq nomor 2. Ar-rajulu fil masjid. Nadia Almira nomor 3. Coba diulangi. Iya, terus. Baik. Musdalifah nomor 4. Iya, baik. Mudafa 5. Baik. Ummu Uwais 6. Waroku wa alal maktabi. Baik, Ummu Zefa 7. Huwa fil fasli. Rizkia Ummu Aisyah Alifah. Fil mirhadi. Ummu Reza. Ummu Reza. Coba diulangi. Kenapa dibaca Al-Qamari di situ? Iya. Itu tadi kaidahnya. Kalau tidak ada yang huruf jar sebelumnya, ya jangan dibaca kasroh. Tetap domah. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Ummu Aufa ya? Ummu Aufa nomor 10. Man fil fasli. Taib. Ummu Fasan kembali nomor 1. Fil jami'ati. Wida marhumi 2. Baik. Lia Ummu Lia. Ummu Aisyah.
fit dukkani. Baik, ayo Ummu Wais. Nomor 4. Alal maktabi. T. Muribda. 5. Iya fil ghurfati. Baik, Pak Amin. 6. Iya, sudah. Pak Amin. Nomor 6. Waro. Iya. Hah? Alal? Iya, diingat-ingat ya, ada huruf. Iya, terus 7. Mudarri. Iya. Iya, 8. Yasirun. Iya. Mir. Baik, Pak Wandi 9. 10. Manfil fasli. Iya. Ya sudah tahu ya, kata-kata yang baru apa di situ? At-thalibu fil jami'ati. Ada paket kayaknya. Ada paket. Iya. Apa itu? Wow. Tidak masuk. Dia namanya huruf atop. Jadi kalau rofa sebelumnya maka setelahnya juga di rofa. Asyamsu wal komaru. Seandainya asyamsi maka dibaca wal komari. Iya. Tapi itu nanti ya, pembahasannya nanti itu. Baik. Jadi kata-kata baru atau nanti ya, at-thalibu fil jami'ati. Jadi mahasiswa itu di perguruan tinggi jami'ah. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukkani, dia di dalam toko. Al-qalamu alal maktabi, pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Jadi ini bacanya Zainabu. Jadi walaupun dia tidak memakai alif lam, tidak boleh ditanwin. Kenapa? Pembahasannya di bawah. Sebentar. Jadi kaidah umum kemarin kan yang sudah toh, kalau dia tidak memakai alif lam berarti ditanwin. Ada pengecualian. Tidak ditanwin walaupun dia tidak memakai alif lam. Zainabu hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar itu. Ainal waraku, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja itu. Ainal mudarrisu, di mana guru itu, guru laki-laki maksudnya? Huwa fil fasri, dia di dalam kelas. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di dalam WC. Asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit. Man fil fasli, siapa di dalam kelas itu? Di dalam kelas itu. Mau bertanya? Iya.
Ainal kitabu. Terus jawabannya nanti al-kitabu alal maktabi. Ya, asalnya ya boleh saja. Hanya biasanya kalau orang Arab kan kalau dia sudah tahu eh, pada kalimat sebelumnya dia cuma pakai untuk meringkas, tinggal pakai kata domir saja. Jadi begitu. Huwa alal maktabi. Perhatikan saja dalam Al-Quran. Kalau sudah disebut sebelumnya, setelahnya itu biasanya cuma domir. Tinggal domir. Berarti domir itu kembali kepada kata sebelumnya. Cari yang paling dekatnya. Iya, tidak pengulang katanya. Jadi dia pakai domir. Berikutnya, sekarang kita lihat, itu tadi yang saya bilang. Kemarin, kaidah kemarin sebelumnya bahwa kata, secara umum kata itu kalau tidak memakai alif lam, maka dia isim ya. Isim. Jadi isim itu kalau tidak memakai alif lam, maka dia ditanwin. Kalau dia memakai alif lam, berarti tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Tetapi ada kata yang walaupun tidak memakai alif lam, tapi dia tetap tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Baik, kita lihat seperti misalnya Muhammadun Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Sa'idun Aliyun Abbasun. Seluruhnya ini kan nama orang. Nama orang, alam. Ini alam ini namanya alam itu nama orang. Nama orang semua ini nama orang yang berasal dari bahasa Arab. Berasal dari orang-orang Arab, bahasa Arab. Makanya dia ditanwin. Muhammadun. Muhammadun itu berasal dari kata bahasa Arab, artinya Muhammad berarti yang terpuji. Kalau mau ambil dari kata dasarnya, dari kata hammada yuhammidu Muhammadun. Kalau Muhammadun berarti yang terpuji. Kalau Muhammidun bisa enggak Muhammidun? Asalnya bisa saja, yang memuji. Yang memuji. Sama juga dengan Hamid, Hamidun, karena itu kan berasal dari bahasa Arab namanya. Khalidun juga begitu. Itu juga Khalidun itu berasal dari kata bahasa Arab. Dia isim fa'il, artinya yang kekal. Khalidun fiha, itu kan banyak dalam Al-Quran. Khalidun fiha, yang kekal. Hamidun juga begitu, makanya dia ditanwin. Ammarun, Ammar juga begitu. Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Abbasun itu dari surah apa itu? Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa berarti orang yang dia yang bermuka masam ya. Masam. Abbas itu artinya dia dalam bentuk bentuk mubalaghah, mirip serupa dengan fa'il. Kalau dikatakan abisun, orang yang bermuka masam. Tapi kalau dikatakan abbasun berarti orang yang sering bermuka masam. Sama kalau misalnya dikatakan hamidun, yang memuji. Yang memuji artinya memuji di situ mungkin sahnya 1 kali, 2 kali. Tapi dikatakan hammadun berarti orang yang senang memuji. Sering memuji. Itu mubalaghah namanya. Jadi itu kaidahnya yang berasal dari bahasa Arab semuanya itu ditanwin. Jadi makanya dalam nama-nama Nabi dan Rasul itu hampir semua nama Nabi dan Rasul adalah nama asing, bukan dari bahasa Arab, kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun,
dengan Hudun. Hudun ya, Hud. Siapa? Hudun atau Nuh? Hud. Hudun ya. Dia 4 orang. Dari Nabi dan Rasul yang berasal dari bahasa Arab, makanya dia ditanwin. Selain daripada itu berasal dari nama asing. Makanya tidak ditanwin. Ibrahimu, Ilyasu, Idrisu. Siapa lagi? Adamu. Siapa lagi? Itu nama Nabi dan Rasul. Zakaria dan seterusnya. Semuanya itu nama asing. Itu untuk yang nama laki-laki. Kalau untuk perempuan, jadi yang ini tadi yang berasal dari bahasa Arab, nama laki-laki berarti dia ditanwin. Kecuali kalau dia berasal dari, ada ketentuan lain sebenarnya juga, tapi nanti ada ketentuan lain. Tapi ini secara umum bahwa yang berasal dari bahasa Arab, nama laki-laki maka dia ditanwin. Di luar daripada itu, nama ajam berarti dia tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Walaupun nanti ada ketentuan lain juga. Tapi itu secara umum. Kemudian berikutnya yang di sebelah itu nama-nama perempuan. Kaedahnya yang berkaitan dengan ini, nama perempuan yang nama perempuan yang memakai ta marbuto di belakangnya, huruf ta. Apakah dia memang perempuan atau dia laki-laki? Karena ada nama laki-laki yang memakai ta marbuto di belakangnya. Iya kan? Ada. Ya, nama perempuan disebutkan di sini Aminatu, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini yang nama perempuan. Yang memakai ta marbuto di belakangnya maka dia tidak boleh ditanwin. Begitu pula juga nama laki-laki. Nama laki-laki juga yang tidak memakai yang memiliki ta marbuto di belakangnya juga tidak ditanwin. Hamzatu, Tolhatu. Siapa lagi? Ikrimah, Ikrimatu. Kalau dia pakai ta. Siapa lagi? Yang memakai ta di belakangnya. Itu juga tidak ditanwin. Dia beda ki. Hurai, kalau dia Hurairah, iya Hurairatu. Makanya Abi Hurai Rota, Abu Hurai Rota. Dia tak nama orang. Kalau dijadikan sebagai nama orang. Sisanya untuk Zainabu, Maryamu. Zainabu dan Maryamu ketentuannya adalah nama perempuan yang melebihi dari 3 huruf. Melebihi dari 3 huruf. Zainabu. Berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4. 4. Maryamu juga 4 huruf. 4 huruf. Nama perempuan. Maka oleh karena itulah nama perempuan yang 3 huruf maka tidak ditanwin, maka dia ditanwin. Seperti Hindun. Hindun yang kita sering Hindun. Dia ditanwin itu, jangan dibaca dhamma tapi dia ditanwin. Kenapa? Karena dia 3 huruf. Itu ketentuan yang ada pada pembahasan ini. Walaupun ada pembahasan lain sebenarnya, tapi itu nanti ya. Ini saja dulu. Baik, itu mungkin dulu ya untuk hari ini. Sudah hampir asar. Sudah hampir asar. Nanti latihannya nanti di pekan depan lagi.
Baik, sudah ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Udah ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.